Gue takut jadi beban doang. Biar mama gue jualan tenang. Gak ada beban mikirin gue sendirian di rumah. Hai, gue Haris. Gue mencoba bikin podcast ini tanggal 27 Oktober 2021. Gue kasih judul podcast isi hati introvert karena ada beberapa hal yang orang gak tahu tentang seorang hati introvert yang sesungguhnya. Ya, gue bukan seorang introvert 100% introvert, tapi gue tergolong orang introvert. Sebagai awal pembukaan podcast ini, gue bawakan judul kesendirian. Kenapa gue bawain judul kesendirian? Asal lu tahu aja, gue pribadi orang yang tidak mempunyai banyak teman. Mungkin orang lain banyak yang nganggap gue teman, tapi balik lagi, apa arti teman itu? Maksudnya, apakah lu dan gue jika bertemu dan pernah ngobrol sekali dua kali, apakah itu bisa disebut teman? Gue rasa itu kita cuman kenal selewat. Gue sekarang cuman punya 2 atau 3 teman yang selalu gue hubungin. 1 cewek, 1 cowok. Itu teman kuliah gue. Oh iya, gue masuk kuliah 2020 waktu pertama corona. Gue waktu pertama ngerasain punya teman lagi setelah gue lulus SMK. Gue ngilang, nanti gue ceritain. Ya, gue punya temen yang bisa dihitung jari, yang selalu kalau gue chat pasti ada. Dimulai dari SD gue seperti halayak anak pada umumnya. Kelas 1 gue main, punya banyak teman. Kelas 2 sering banyak yang gue bawa ke rumah buat main. Gue ngerasa gue introvert pada saat gue kelas 6 setelah kelulusan. Sebagaimana anak sekolah pada umumnya, nunggu nilai NEM keluar, pada ngumpul di mana. Tapi gue waktu kecil masih belum sadar bahwa gue itu nggak bisa nerima perpisahan. Di saat orang lain pada ngobrol atau apa, gue cuma duduk diem di pojokan. Gue nggak punya HP dulu, gue cuma diem pelongo lihat yang lewat. Dan setelah kelulusan, gue hilang dari lingkungan teman SD gue. Gue beneran hilang sehilang-hilangnya. Masuk SMP, kelas 1 SMP, seinget gue masih maulah ngobrol segala macam sama teman-teman gue.
setelah beberapa bulan sekolah, gue mulai bertransisi menjadi introvert yang condong ke situ. Gue sering beli buku novel komedi buat ngehibur diri gue sendiri di saat orang lain main ke lapang, istirahat bareng. Gue cuman duduk di bangku sendirian baca buku. Tapi gue inget waktu dulu ada sahabat gue SMP, ada 3 orang, dan 2 orang itu selalu gue ajak ke rumah. Soalnya mama gue, papa gue, kakak gue posisi udah kerja semua. Jadi gue selalu sendirian di rumah, gak suka keluar rumah. Gue lebih suka ngabisin waktu di internet. Gue lebih aktif di internet daripada di real life gue. Gue inget dulu waktu semua keluarga gue ke Jawa, gue sendirian selama 2 hari 3 hari. Gue ngajak 2 temen gue itu, berhubung kita suka anime, suka film, suka tukeran film, nonton film bareng. Mereka nginep di rumah gue 2 hari kalau gak salah. Niatnya cuma sehari, tapi gue paksa gara-gara gue gak punya teman. Ya, mereka jadi nginep 2 hari di rumah gue dengan izin ke mamanya yang agak susah, karena ya sebagaimana anak SMP susah lah buat nginep 2 malam di rumah orang lain. Selepas itu 2 hari kemudian mereka pulang, gue anterin ke rumahnya berdua, 1 motor bertiga. Setelah gue pulang, gue kayak inget mereka waktu masih ada di rumah. Gue ketawa-ketawa, gue ngeliatin bangku yang belum digeser habis didudukin sama mereka. Gue cuman bisa ya nginget terus nangis. Orang-orang ngelihat gue tuh kayak gak ada masalah. Gue inget mama gue di depan ngobrol sama tetangga gue. Seinget gue dia bilang, gue dipanggilnya Ade ya, BTW. Si Ade mah lebih suka sendiri daripada ada orang, lebih suka menyendiri. Di depan komputer seharian. Gue di dalam rumah sambil main komputer, ngedengar perkataan itu. Gue dalam hati cuman bilang, gue gak bahagia sebenarnya. Gue sering nangis kalau gak ada siapa-siapa. Gue cuman gak mau ngebebanin orang tua gue doang. Gara-gara gue jarang punya teman. Sedih di dalam kesendirian gue. Gue beneran gak mau ngebebanin orang lain, cuman dipendam sendiri. Seumur hidup ini gue cuman baru cerita ke 4 orang yang gue percaya. Bos gue yang udah gue anggap teman gue sendiri, ada temen gue yang baru kenal dari, ya gue udah kenal dari 2019 tapi gue dekat dari 2020 akhir.
sama satu klien dari bos gue, suami istri yang sekarang udah jadi suami istri. Gue cerita berjam-jam, gue nangis. Kenapa gue gak mau cerita ke orang tua gue atau ke siapapun? Gue gak mau dikasihanin, gue gak mau bikin beban orang tua. Ya dengan gue di umur 22 tahun ini masih tinggal di rumah orang tua, masih ngandelin semuanya. Gue takut jadi beban doang. Biar mama gue jualan, tenang. Gak ada beban mikirin gue sendirian di rumah. Habis lulusan SMP, yang lain pada kelulusan, seperti biasa gue gak pernah ikut. Karena gue gak bisa buat ikut perpisahan. Gue gak siap buat yang biasanya ada teman ngobrol, ada teman ke rumah. Terus tiba-tiba gak ada. Gue tiap pulang sekolah cuman orang lain pulang, dulu masih zamannya angkot, pulang bareng ngobrol, ketawa-ketawa. Gue cuma buka novel Raditya Dika, novel Ernest, novelnya Kemal, yang bikin gue bisa senyum di antara kesendirian. Gue bisa senyum di kesendirian di antara keramaian orang-orang. Gue diangkut baca buku, gue turun angkot sampai rumah baca buku, buka komputer, nggak ada teman. Ya mungkin banyak yang mau berteman sama gue, tapi nggak bisa. Gue nggak bisa. Nggak bisa main buat nongkrong. Gue bisa nongkrong, gue ada uang segala macam, tapi gue memilih nggak. SMK gue ya dari awal masuk gue cuman bawa novel yang pernah gue baca. Gue masih ingat dulu novelnya Kemal. Gue diem, gue cuman baca-baca buku doang. Tapi ya kelas 1 gue deket cuman sama beberapa orang doang. Kelas 2 orang-orang yang dulunya gak deket sama gue mulai, kalau gue diem di kelas, gue gak diajak main, gak mau. Ditarik buat keluar, buat ikut main, biar gak sendirian. Ya gue merasakan gue ditarik dari dunia gue yang introvert, keluar dari situ. Gue yang asalnya gak suka main bola, ya udah dipaksa aja, meskipun gue bego main bola tapi masih diajakin. Ngajak main ya mabal dari pelajaran. Satu hal yang gak bisa gue lupain dari SMK,
gue merasakan bener-bener kehidupan yang seru. Teman-teman gue yang asik gitu, meskipun ada tongkrongan gue nggak pernah ikut, tapi di sekolah gue selalu diajak ngobrol, main segala macam. Tapi setelah balik ke rumah, ya gue sendirian lagi. Sampai kelulusan pun hal yang terulang, kejadian yang biasa terjadi terulang lagi. Di saat semua kelulusan, gue ngilang. Gue udah emang niatin pengen sekali ikut perpisahan sama anak sekolah, perpisahan buat terakhir kalinya. Tapi di situ gue ditawarin buat ke Bali, ya buat pelatihan di saat waktu yang sama, waktu kelulusan. Di saat orang-orang kelulusan bahagia, ketemu semua temen-temen. Buat yang mungkin sebagian orang bertemu untuk terakhir kalinya, gue yakin di situ pasti banyak keseruan yang terjadi, kesedihan pun. Tapi gue dari situ langsung hilang. Gue nggak pernah kontakan lagi sama siapapun. Ada beberapa tapi ya cuman sekedar kerjaan atau nanyain minta bantuan. Gue pengen punya teman, tapi gue pengen masuk ke circle manapun. Setelah dari SMK, setengah tahun gue nganggur, laptop gue rusak, gue ngelamar kerja. Dan gue keterima di salah satu perusahaan bagian dokumentasi wedding. Gue jadi editor di sana. 1,5 tahun dari itu gue nggak pernah ketemu sama siapa-siapa lagi. Sebenarnya ada satu orang, tapi gue nggak mau sebutin. Itu buat cerita yang lain. Gue selalu bergantung pada satu orang itu, buat yang ngobrol, isi kehidupan gue. 3 tahun dia ngisi kosongan di kehidupan gue. Akhirnya pergi juga. Gue masuk kuliah 2020, bermula dari Discord, voice chat segala macam. Ada 5 orang termasuk gue. 3 cowok, 2 cewek. Ya selama beberapa bulan, 1-2 bulan, 3-4 bulan kita deket. Tapi 1 cowok sama 1 cewek hilang, entah punya masalah apa sama gue, padahal gue gak pernah punya masalah sama sekali sama mereka. Sisa cuman tinggal gue, 1 cowok 1 cewek, yang kalau gue chat insya Allah pasti ada, meskipun cuman chat sekedar chat biasa doang. Tapi ya namanya teman, mereka punya kesibukan masing-masing.
mereka punya teman di luar kita bertiga, gua gak punya. Ini memang semua salah gua karena gua gak mau nyoba nongkrong sama circle tertentu. Gue pengen banget buat ikut nongkrong, ngobrol-ngobrol sampai malam, tapi susah nerima kenyataan bahwa gue setelah balik dari nongkrong tersebut gue sendirian lagi. Di saat nongkrong hahi, ketawa, ketiwi, nggak keingetan masalah apapun. Tapi akhirnya lu balik ke rumah, di jalan lu sendirian, lu cuman bisa ingat kenangan tadi pas lu nongkrong, ketawa, ketiwi. Sampai rumah nyalain komputer, ya udah sendirian lagi. Ibaratin lu lomba lari berapa kilometer, lu capek-capean. Di saat lu capek, lu minum sebotol, capek lu agak hilang sedikit. Tapi di saat lu coba lari lagi, lu capek lagi. Gak bisa gue nerima kenyataan kayak gitu. Gue sendirian di antara keramaian. Gue selalu merasa sendiri, meskipun kalau ada orang lain yang nemenin gue. Sampai gue nyisihin setiap malam minggu dari jam 9 malam, gue ngajak tetangga gue ke rumah buat main PES sampai subuh. Gue beneran seneng banget di situ, gara-gara gue nggak ngerasa sendiri. Ada temen ngobrol, ada temen ketawa-tawa. Dari hari Minggu sampai Sabtu lagi ya gue sendirian. Ya ini emang salah gue sih, gak mau mencoba berteman dengan circle manapun atau nongkrong. Gue gak mau gue terbiasa nongkrong segala macam, terus pas teman-teman lu gak ada, pas teman-teman gue gak ada, gue ngerasa sendirian lagi. Gak tahu apa yang mau gue lakuin. Di depan komputer gue udah bosen, nonton YouTube udah. Apa yang bisa ditonton sekarang? Hiburan gue cuman yang bisa bikin ketawa, seruput nendang, May I See, Stand Up. Hiburan gue dikala gue ngerasa sendiri cuma nonton yang bisa bikin ketawa gue doang. Sayangnya sekarang udah sedikit. Kayaknya udah lama ya. Udah berapa menit nih gue ngomong? 20 menit. Ternyata panjang juga apa yang mau gue omongin. Pakai nangis segala. Semoga ya sekarang memang gak ada yang ngedengerin. Di kemudian hari semoga ada yang dengerin curhatan gue, karena gue gak mau curhat langsung ke orang yang gue kenal. Gue cuman ngutarin isi hati. Seorang introvert tuh bukan
mereka selalu nyaman dengan kesendirian terus menerus. Tapi ada kalanya seorang introvert pengen kayak orang normal pada umumnya. Ada temen, ngobrol, ketawa-ketawa. Capek loh. Sumpah capek. Stres iya. Kalau yang bilang lu lebay cuman sendirian doang, stres, depresi segala macam. Gue sendirian kayak gini bukan 1-2 tahun. Udah bertahun-tahun gue dari kayak gini. Gue masuk SMP 2012 dan sekarang udah 2021 akhir. 9 tahun. Ya 8 tahun gue kayak gini. Meskipun gak setiap hari gue kayak gini, tapi selama 9 tahun 80% kehidupan gue yang gue ceritain tadi, pasti 20% ada ya ketawa ketiwinya, ada main sama temen. Gue mencoba main buat sama temen, gue mencoba. Gak selamanya gue nolak, tapi gue main masih bisa dihitung jari sama jari kaki. Bukan jari tangan doang. Ya udah, thank you yang udah dengerin. Kalau ada yang dengerin, thank you banget udah dengerin gue sampai detik ini. Kalau kalian suka atau ada yang satu gue lupa. Gue dari SMP deket sama cewek yang bisa dikatakan top 5-nya satu sekolah lah. Ya bisa dikatakan demikian lah. Dan gue cuman sekedar temen curhat, temen nanyain tugas, ngobrol intens kayak kamu lagi apa atau ya jarang banget lah. Ya banyak orang yang kayak sampai ada cerita lucu, gak jadi gue akhirin. Ada cerita lucu, gue sering deket sama cewek yang banyak disukain sama banyak orang lah. Sampai ada yang gak suka ke gue gara-gara dikira gue deket sama dia karena ada perasaan, padahal ya gue sadar diri gue ganteng enggak, punya uang enggak, miskin ya, tapi setidaknya ada yang bisa gue banggain dari otak gue. Meskipun gue nggak terlalu pintar, tapi masih kalau ada orang nanya gue masih bisa jawab meskipun nggak expert. Jadi orang yang dicurhatin tuh sedikit capek sih. Capeknya gimana ya? Capeknya lu cuman dibutuhin pas dia butuh doang. Nggak semua. Ada beberapa yang dicurhat ke gua, giliran gua curhat ke dia ya ada balas. Kalau misalkan gua kayak gabut gitu, gua gabut lah, nggak tahu mau ngapain, gua chat dia, ada yang balas, ada, tapi ada juga yang kayak responnya ya gua simpulin kayak apa sih gitu, lu ngechat gua nanyain lagi apa atau gitu lah. Ya itu sih tambahan ceritanya. Udah, thank you yang udah dengerin gue sampai sekarang.
Semoga bisa dijadiin pembelajaran buat semuanya, terutama buat diri gue sendiri. Apa yang harus gue lakuin, apa yang salah, apa yang tidak. Ya, thank you udah dengerin. Bye-bye.